Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saira Khairunisa dengan NPM 112111082 dari kelas C11 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Ma'rifatul Quran, Asmaul Quran, dan Akhtarun Nisyanil Quran, yang dimana tugas ini untuk memenuhi evaluasi tengah semester dari mata kuliah PAI 5. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Ma'rifatul Quran. Untuk definisi Al-Quran, secara bahasa, Quran itu berarti bacaan. Dan secara istilah, Al-Quran itu berarti kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada kolbu atau hati Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran disebut kalamullah, artinya Al-Quran itu bukan merupakan ucapan maupun gubahan Nabi Muhammad SAW, malaikat maupun manusia atau makhluk lain. Al-Quran itu merupakan firman Allah yang diturunkan melalui wahyu. Nah, keberadaannya sebagai wahyu memberikan jaminan kesempurnaan dan kebebasannya dari kekurangan sebagaimana yang ada pada semua kitab selainnya. Untuk kebenarannya itu yang ada di dalamnya merupakan mutlak. Kemudian al-mu'jiz atau mukjizat. Mukjizat merupakan hal yang luar biasa yang diberikan kepada para nabi sebagai bukti kenabiannya. Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi. Kemukjizatannya dapat dilihat dari keorisinalannya. Diturunkan ke dalam hati Muhammad SAW bahwa ia bukan sekedar dibaca atau dihafal dengan lisan. Al-Quran akan efektif memberikan manfaat kalau interaksi dengannya merupakan interaksi qalbiyah atau hati. Al-manqulu bitawatur, artinya diriwayatkan secara mutawatir atau diriwayatkan oleh banyak orang sehingga terpelihara keasliannya. Al-muta'abadu bitilawati, artinya membacanya itu menjadi ibadah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan bahwa membaca Al-Quran merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang memiliki banyak keutamaan. Kemudian materi selanjutnya Asmaul Quran atau nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama ada Alkitab, kitab atau buku. Artinya Al-Quran memberikan isyarat bahwa Al-Quran itu harus ditulis. Yang kedua ada Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran memberikan petunjuk dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah. Yang ketiga Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran memberikan kita pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian Al-Rahmat atau rahmat. Al-Quran memberikan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. An-Nur atau cahaya. Al-Quran akan memberikan cahaya yang terang benderang untuk memberi petunjuk kepada manusia yang membacanya. Kemudian ada Ar-Ruh atau roh. Al-Quran memberi terdapat kehidupan dari kematian. Asyifa atau obat. Al-Quran juga bisa disebut sebagai obat bagi segala penyakit keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat. Al-Haq atau kebenaran. Al-Quran memberikan bukti-bukti keesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW. Al-Bayan atau penjelasan. Al-Quran terdapat penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan. Al-Mau'izah atau pelajaran. Al-Quran mengandung pelajaran yang indah untuk memperbaiki akhlak. Kemudian yang terakhir ada Az-Zikir atau pemberi peringatan. Al-Quran akan memberikan peringatan berbagai permasalahan. Materi yang terakhir itu ada Akhtarun Nisyanil Quran. Yang pertama Dalalul Mubin atau kesesatan yang nyata. Nah, jika kita tidak membaca Al-Quran, tanpa bimbingannya, manusia akan tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian dayikun harajun atau sempit dada.
Jika kita tidak membaca Al-Quran dan melupakan Al-Quran, dada kita akan menjadi sempit, yaitu sulit untuk mendapatkan petunjuk. Kemudian ma'isyatun dankun atau kehidupan serba sulit. Jika kita tidak membaca Al-Quran, kita akan selalu merasa kesulitan, bimbang, dan gelisah. Umyul basyirah atau butanya mata hati. Jika kita melupakan Al-Quran dan tidak membacanya, akan tertutup untuk menerima kebenaran. Qaswatul qalbi atau kerasnya hati, hatinya akan menjadi keras jika kita tidak membaca Al-Quran dan melupakannya. Kemudian ada dulmun wa zulun atau kegelapan dan kehinaan, membiarkan diri mereka sendiri berada dalam kegelapan. Syubatus syaitan atau menjadi sahabatnya syaitan, jika kita melupakan Al-Quran dan tidak membacanya sama sekali, Allah akan menjadikan kita setan sebagai teman eratnya. Kemudian anisyan atau lupa diri, mereka yang tidak membaca Al-Quran akan menjadi lupa diri kepada diri sendiri atau fasik. Al-fusuku atau kefasikan, akan muncul kefasikan atau melupakan kabar berita, hukum syariah dan pedoman jika mereka melupakan Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada an-nifaq atau kemunafikan. Ketika seseorang melupakan Al-Quran dan tidak membacanya sama sekali, diri mereka akan memilih jalan dan melangkah menuju kemunafikan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dan saya pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.